Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Asik. Alhamdulillah, sangat semangat sekali Pak Deden. Oke, Terima kasih. baik teman-teman. Gimana sekarang kabarnya Pak Deden? Alhamdulillah sehat, Pak Henry. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang mengikuti perkuliahan ini juga selalu dalam keadaan sehat. Oke. Amin. Nah, baik teman-teman. Di pertemuan kali ini atau di video kali ini, di playlist kali ini, kita akan mempelajari mengenai pemrograman berorientasi objek. Nah, sekarang kita akan menggunakan pemrograman Java. Nah, sebelum kita mulai pada pembahasan detail, sebelum itu saya akan memperkenalkan yang akan menemani kita selama 1 semester ke depan di perkuliahan kali ini, yaitu dari teknik komputer ada Bapak Deden. Mungkin untuk lebih detailnya Bapak Deden silahkan bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Hendriana. Ya, Sebetulnya sama-sama. sudah kenal teman-teman teh dengan saya. Cuman nggak apa-apa, saya perkenalkan diri lagi. Ya, agak akrab ya, mungkin gitu. Ya, betul. Nah, perkenalkan saya Deden Pradeka, dosen tandem dari mata kuliah PBU di semester 4 ya Pak Hendri ya? Iya, Di betul. LPM. Mudah-mudahan kita selama 1 semester ini dapat bekerja sama, baik saya dari dosen Eko maupun Pak Henry yang dari dosen RPE. Tapi jangan khawatir, keilmuan kita sama, artinya kita memiliki ilmu pengetahuan tentang PBU ini selalu selaras Pak Henry ya, seperti itu ya. Iya, insya Allah. Ya. Walaupun Pak Deden mungkin lebih banyak di industri coding gitu ya, Pak Deden. Suka memuji Pak Henry mah. Jadi naik nih hidung saya. Oh iya, naik. Ambil lagi. Oke Pak Deden, Oke. di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai instalasi Java, kemudian kita juga sudah membahas sedikit mengenai yang namanya ada kelas dan ada objek. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari perkuliahan tersebut, yaitu kita akan membahas mengenai materi konstruktor ya. Ya, betul. Nah, mungkin konstruktor. Pak Deden boleh dijelaskan nggak sedikit gambaran mengenai konstruktor itu seperti apa sih dan biasanya kegunaannya itu untuk apa gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Henry. Karena materi kita sama ya Pak Henry ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan dalam satu RPS itu kelas 2A, 4A dan 4B itu pasti sama materinya dan selaras. Mudah-mudahan setiap video yang kita bikin itu bisa bisa mendapatkan atau sejajar posisinya begitu, sehingga tidak ada yang tertinggal atau kelebihan. Nah, kembali dari pertanyaan Pak Henry ya, untuk teori sekarang ini sebelum kita masuk ke praktek ya nanti dalam bentuk video explainer. Betul, kemarin kita sudah mempelajari dari instalasi Java itu sendiri, kemudian toolsnya kita gunakan NetBeans Pak Henry dan teman-teman. Terus juga saya tidak menutup kemungkinan bahwa tools lain pun boleh Pak Henry untuk digunakan, kayak Visual Code silahkan digunakan, bisa juga. Kebetulan karena terbiasa menggunakan bahasa pemrograman lain, jadinya kebiasaan pakai Visual Studio Code. Jadi nggak apa-apa ya, sama aja ya. Yang penting mah ya. Sama aja intinya. Bahasnya sama aja. Nah, kemarin terakhir kita sudah membahas dalam sebuah PBO atau pemrograman berorientasi objek, namanya juga ada objek, berarti ada sebuah kelas dan objek, begitu kira-kira. Cuma saya review lagi sedikit. Saya mah belajarnya begini enaknya Pak Henry, kadang-kadang tuh mengingat sesuatu tuh harus diilustrasikan gitu. Jadi istilahnya teh, kalau kelas mah saya ibaratkan sebagai loyang ya, loyang itu tempat kue gitu, cetak kue, objeknya itu hasilnya atau kuenya. Jadi untuk memperbanyak si kue tadi, tinggal buat satu loyang sehingga loyang tersebut dapat menciptakan banyak kue atau banyak objek, kira-kira gitu. Misalnya loyang untuk bolu, berarti kita dapat menciptakan berbagai macam objek bolu. Contoh, bolu dari pisang, bolu dari susu, bolu dari gandum dan seterusnya itu bisa dicetak. Nah,
istilah saya seperti itu akan mempermudah saya dan teman-teman mudah-mudahan untuk mengingat secara teorinya. Kemudian kemarin setelah kita pelajari kelas dan objek, ada satu permasalahan dalam menciptakan sebuah objek gitu. Nah, ketika misalnya ada sebuah kelas sudah kita ciptakan atau kita create, nanti akan banyak sekali objek di kelas main utamanya yang ditulis juga atau diketik. Misalnya objek 1 sebut saja ini tentang kue bolu yang dari bahan pisang. Nanti kita akan panggil atributnya banyak. Kemudian objek kedua nih, loyangnya tetap sama nih. Kita panggil juga, tapi bahannya berbeda. Misalnya bolu dari buah ceri misalnya. Kita panggil lagi dan seterusnya. Sehingga permasalahan tersebut akan menimbulkan banyak coding tuh nantinya, walaupun sudah berbasis kelas dan objek. Nah, solusinya apa nih dari Java? Dia bilang, solusinya adalah ditawarkanlah sebuah metode konstruktor dalam memanggil sebuah objek tadi dari kelasnya, sehingga kita nggak butuh lagi nanti nulis banyak Pak Henry dalam sebuah kelas gitu, dalam sebuah fungsi main utamanya. Nah, sehingga cukup panggil sekali, kita ciptakan sendiri, kemudian dia akan memunculkan secara berulang-ulang tanpa menggunakan looping di dalam konstruktor tadi, kurang lebih seperti itu. Mungkin nggak akan kebayang ya, sedikit masuk bisa gitu Pak Henry untuk teori kali ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, nanti kita coba ya, akan dipresentasikan Pak Henry ya. Oke, untuk codingnya. Mungkin kayaknya begini cara belajar yang saya pelajari teh, termasuk saya, ari teori mah bisa dimengerti, tapi kadang-kadang praktek enggak, berarti harus teori jeung praktek teh ngahiji sudah nama Pak Henry. Pak Dadan ya, by the way Pak Dadan asli dari Sunda ya? Abi mah asli nama tisi saranten. Gitu. Nah, kurang lebih begitu teman-teman untuk materi kita hari ini. Nanti kita coba langsung masuk ke coding, permasalahan dari kelas dan objek tadi, sehingga solusinya adalah menggunakan konstruktor. Begitu kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Deden. Nah, tadi kira-kira dari ilustrasi tersebut menggambarkan contoh itu kue. Apakah Pak Deden suka bikin kue ya sepertinya nih? Suka sih enggak Pak, makanya yang suka Pak. Oke, supaya kita Pak kayak gratis Pak gitu. Supaya kita tidak panjang lebar dan teman-teman juga nggak penasaran, mari kita simak pembelajaran mengenai materi pembelajaran kali ini. Oke, let's go. Oke, baik teman-teman, kita langsung pada pembahasan konstruktor untuk pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, next ya. Oke, di minggu lalu kita sudah membahas mengenai identifier atau variabel di sini ya. Berikut penulisan atau aturan penulisan variabel dan lain sebagainya. Bisa lihat ya aturan penulisannya. Kemudian kita juga sudah membahas keyword atau receiver word atau satu kata kunci yang tidak bisa digunakan sebagai identifier atau variabel. Contohnya misalnya ada for, ada switch, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tipe data sendiri sama halnya kayak seperti bahasa pemrograman C++ ya, di sini ada string, ada integer, ada float, dan lain sebagainya. Float. Kita juga sudah membahas mengenai operator. Operator sendiri ada yang digunakan untuk aritmatika ya, aritmatika. Terus ada juga ada pembanding atau comparison dan lain sebagainya gitu ya. Dan kita juga di minggu lalu sudah membahas yang terakhir itu mengenai kelas dan objek seperti itu. Nah, jika diibaratkan yang namanya sekarang untuk detailnya, yang namanya kelas itu bisa diibaratkan sebagai wadah atau blueprintnya. Pada intro
Di video ini sudah dijelaskan juga oleh Pak Deden yang namanya kelas atau wadah ini contohnya akan membuat suatu cetakan kue, atau bisa disebut juga kelas itu ialah template-nya. Nah, seperti itu. Itu lebih gampang ya, bahasa kita template. Nah, sedangkan yang namanya objek itu ialah wujud nyata atau real, itu diibaratkan dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman. Itu dinamakan objek. Jadi pemrograman berorientasi objek itu diharapkan mudah dipahami karena bisa mengadopsi dari lingkungan sekitar, seperti itu. Dan objek juga disebut sebagai instance atau datanya. Dan untuk objek sendiri, datanya itu dia memiliki karakteristik. Ada yang namanya atribut, dan ada juga yang namanya perilaku atau behavior, seperti itu. Dan untuk atribut bisa disebut juga dengan state ataupun variabel. Ini ya sama dengan ini ke dalam bahasa pemrograman biasanya lebih mudah digunakan kata variabel. Sedangkan untuk perilaku atau behavior biasanya dalam pemrograman disebut juga dengan method. Nah, sebagai contoh pada gambar berikut terdapat satu sepeda. Ini ya, sepeda. Nah, sepeda ini disebut juga dengan kelas atau wadah. Nah, kelas ini dia mempunyai objek. Objeknya itu dia mempunyai karakteristik yang tadi sudah dijelaskan. Ada 2 karakteristik. Yang pertama ada yang namanya variabel. Contohnya misalnya pada sepeda ini dia memiliki warna. Misalnya warnanya putih, hitam, dan lain sebagainya. Dia juga pasti mempunyai brand atau mereknya apa. Nah, sebutlah merek A, merek B. Kemudian ada ukuran roda 2, roda-roda. Ada jenis ukurannya sebetulnya untuk sepeda. Dan untuk jenis sepedanya mungkin ada sepeda lipat dan ada sepeda road bike contohnya. Kemudian untuk metode ilustrasinya, metode itu ialah suatu tindakan atau perilaku yang dimiliki oleh objek tersebut. Contohnya dia bisa berjalan dalam konteks kelas sepeda gitu. Dia bisa berjalan, berhenti, belok, menambah kecepatan dan lain sebagainya. Ini dinamakan metode. Mungkin untuk metode nanti dijelaskan di codingnya. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, untuk pemanggilan objek itu bisa menggunakan format sebagai berikut. Ada nama kelasnya, kemudian nama objeknya apa, kemudian new nama kelasnya yang tadi. Tadi contohnya sepeda kan, kelasnya sepeda. Nah, berarti nama kelasnya itu ialah sepeda. Kemudian spasi nama objek. Nama objeknya misalnya sepeda 1 sama dengan new sepeda. Nah, ini merupakan pemanggilan atau pembuatan sebuah objek. Oke, baik, kita lihat di codingan berikut ya. Kemudian kita akan membahas yang namanya konstruktor. Setelah kita bahas yang namanya objek dan kelas, yang terakhir kita akan membahas yang namanya konstruktor. Konstruktor itu digunakan untuk satu metode yang digunakan untuk mengeksekusi pada saat pembuatan objek. Ibaratnya konstruktor itu kita bisa membuat satu objek dan memberikan satu nilai secara ringkas tanpa perlu ada banyak titik panggil kelasnya dan sebagainya. Mungkin lebih detailnya akan dibahas pada pemrograman di praktikum ya setelah ini. Oke, misalnya di sini ada contoh kelas sepeda ini ya contohnya. Misalnya untuk sepeda itu tadi saya ambil contoh 3 kelas, 3 variabel, maksudnya 3 variabel kelas. Di sini ada merek, ada jumlah roda, dan ada juga warna. Nah, kemudian contoh dari konstruktor, misalnya ini kesampingkan dulu ya. Nah, kemudian biasanya kan kita membuat satu main menu seperti ini ya, membuat objeknya.
Membuat objeknya seperti ini. Biasanya kan kalau misalnya sebelum ini kita harus membuat variabel tanpa ada parameter. Kalau tanpa ada parameter ini dihapus saja. Berarti nanti kita pemanggilannya itu sepeda. Setelah membuat objek sepeda, satu dot misalnya merek sama dengan mereknya misalnya ZZZ. Nah, kalau misalnya variabelnya banyak, berarti kan dia mesti banyak pula untuk mengakses si kelas tersebut. Nah, maka digunakan sebuah konstruktor untuk lebih memangkas coding juga gitu, supaya lebih mudah juga, tinggal panggil seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini itu mungkin ada bedanya. Di sini tuh pemanggilan atau pembuatan nama objek dengan menggunakan parameter. Ini namanya parameter. Nah, kita perlihatkan di sini ada yang nama konstruktor. Nah, sekarang kita buat konstruktor ya. Ada sepeda, yaitu dia mempunyai 3 parameter, ada A, B, dan C. Parameter A dia menunjuk ke yang namanya merek. Parameter B dia menunjuk ke yang namanya jumlah roda integer, berarti kan yang terakhir yang C itu ya warna. Seperti itu. Berarti kita inisialisasikan dulu merek sama dengan A, jumlah roda sama dengan B, warna sama dengan C. Nanti dia akan mengirimkan suatu nilai berupa poligon 2 dan putih ini ke dalam konstruktor yang namanya sepeda ini. Oke, perlu diingat kembali untuk konstruktor ialah untuk pembuatan konstruktor, jika di sininya sepeda, dia harus sama dengan nama kelasnya sepeda. Seperti itu. Dan untuk pemanggilan nama objek, jika dia akan mengirim dan mengirimkan secara langsung pada konstruktor, berarti dia menggunakan nama kelas, nama objek sama dengan nama new spasi nama kelasnya. Ini parameter 1, parameter 2, parameter 1, parameter 2 sampai dengan parameter ke n jika jumlahnya banyak. Nah, oke, mungkin agar lebih jelasnya kita langsung ke praktikum ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba untuk praktikum yang pertama dalam mata kuliah PBO. Praktikum kali ini, video pertama ini kita coba untuk proses kelas dan objek. Secara teori ya, kelas itu adalah sebuah cetakan atau template yang nantinya akan menghasilkan sebuah objek gitu. Nah, contoh, misal di sini saya punya sebuah kelas. Cara penulisannya berarti kelas ya. Kemudian sepeda misalnya. Kurung kalawat tuh kurawal ya. Nah, saya enter dulu biar kelihatan ya. Ini juga saya enter lagi. Nah, kemudian di dalam kelas pasti memiliki atribut gitu. Atributnya apa? Variabel. Variabel itu pasti memiliki tipe data. Contoh, atribut sepeda. Atribut sepeda pasti ada merek. Berarti string merek. Gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Integer jumlah roda misalnya. Roda. Di koma. Ada apa lagi? Warna misalnya string warna. Oke ya. Nah, kelas sudah terbentuk dalam sebuah pemrograman Java kali ini. Nah, sekarang Java itu akan bisa dijalankan di dalam program utamanya. Kebetulan nama program utama saya bukan main, tapi P03 PBO konstruktor ya. Dimana ini disesuaikan dengan pada waktu awalnya saya bikin namanya itu gitu. Sehingga tidak masalah ya, tidak harus main gitu. Karena ini menyesuaikan dengan paketnya. Terus program utama akan dijalankan atau akan dicirikan dengan public static void main. Berarti kita codingnya akan di sini. Nah, sekarang kelas sudah selesai kita bentuk ya ini ya dalam satu blok. Yang kedua, langkah kedua yaitu kita menghasilkan kelas tadi menggunakan objek gitu. Cara pemanggilannya gimana? Karena ini kan beda blok ya. Sehingga dengan cara kita panggil kelasnya, berarti sepeda ya, yang harus sesuai. Kita buat variabelnya, misalnya sepeda 1. Pak, itu variabel harus sama nggak, Pak? Tidak, variabelnya berbeda-beda.
Bisa sepeda 1, sepeda 2, dan seterusnya. Ini bebas ya. Yang penting nama kelasnya harus dipanggil terlebih dahulu. Kemudian sama dengan new, kaidahnya begitu ya. New sepeda, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Sudah terbentuk sebuah objek baru di dalam kelas void main-nya. Ya. Nah, kemudian kan di sini atributnya masih kosong di sini ya. Atributnya masih kosong, tidak ada isi datanya. Sekarang dengan menggunakan objek yang ada di kelas main ini bisa kita isi seperti ini. Kita panggil variabel sepedanya, berarti sepeda 1 ya. Sepeda 1 dot, kita panggil atributnya, merek misalnya. Kita isi di sini. Karena dia bertipe string, misalnya di sini adalah polygon. Gitu ya. Terus yang kedua, atribut kedua, sepeda 1 dot jumlah roda. Karena tipenya integer, berarti di sini kita kasih 2. Karena pasti 2 roda ya. Kemudian untuk yang ketiga, kita panggil lagi sepeda 1 dot warna. Warnanya misalnya di sini putih gitu. Oke ya. Nah, sekarang setelah kita panggil atau kita isi menggunakan sebuah objek dari atribut yang ada di dalam kelas sepeda, maka ini bisa kita tampilkan dengan cara sistem .out .print line ya. Kalau print line itu berarti dia nanti enter ke bawah ya. Nah, ini. Kemudian kita panggil lagi. Ini. Oke. Sepeda 1 dot merek. Coba kita jalankan. Oke ya. Polygon sesuai. Nah, untuk tampilan atribut lainnya bisa tinggal kita copy paste saja. Berarti di sini untuk jumlah roda. Di sini adalah warna. Oke, sip. Kita jalankan lagi. Polygon 2 putih. Gitu ya. Selesai sudah. Untuk proses kelas dan polygon. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya kelas cetakannya tetap 1 ya, tapi objek yang dihasilkan banyak. Contoh misalnya begini. Loyang bolunya 1, tipe bolunya banyak. Ada bolu banana, ada bolu cherry, ada bolu stroberi, dan seterusnya. Berarti kita tinggal bikin objek lagi ya. Misalnya di sini sepeda. Tetap menggunakan kelas sepeda. Sepeda 2 misalnya. Kemudian kita panggil lagi, bikin objek baru, new sepeda. Buka kurung, tutup kurung. Lakukan hal yang sama. Biar cepat ya, saya kopas nih. Selesai, mantap. Kita ganti mereknya menjadi BMX misalnya gitu. Rodanya 2, warnanya ungu nih. Jomblo nih sepedanya ini. Oke ya, lanjut lagi. Kemudian tinggal kita cetak nih. Kita cetak, saya copy lagi nih ya. Cetak. Kita ganti menjadi 2. 2. Oke. Kita jalankan. Oke, muncul ya. Polygon yang pertama yang tadi ya. Jumlah rodanya 2, warnanya putih. Kemudian 0. Kok 0 ya? 0, 0, 0, 0. Sebentar, kita lihat. Oh, ini. Ini harusnya 2 ya. 2, 2, 2. Gitu. Kita coba lagi. Jalankan. Oke. Polygon sepedanya 2, warna putih untuk yang objek pertama. Objek kedua, BMX, rodanya 2 juga, warnanya jomblo atau ungu. Gitu ya. Oke, selesai. Jadi mudah-mudahan bisa dilihat fungsi dari kelas dan objek ya.
Pak, kelas bisa banyak Kak? Bisa juga. Kelas apa gitu misalnya, kelas sepeda, kelas mobil, dan seterusnya. Objek ini pun bisa banyak juga. Nah, dengan banyaknya objek ya, sehingga terkadang menimbulkan permasalahan. Apa itu permasalahannya? Permasalahannya adalah banyaknya penulisan coding yang kita ketik di dalam bahasa pemrograman Java ini. Terus solusinya bagaimana, Pak? Nah, solusinya adalah dengan kita mempelajari konstruktor. Gimana caranya konstruktor itu bekerja? Next video. Oke, terima kasih untuk video pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di video yang kedua. Dari problem yang pertama kemarin, tadi ya, di video yang pertama. Ini kita sudah punya kelas namanya sepeda, kemudian kita sudah punya objek namanya sepeda 1, kita isi dengan cara sepeda 1 merek, poligon, dan seterusnya. Ketika kita ingin menampilkannya, kita tulis system.out.println dan seterusnya. Untuk objek yang kedua pun sama. Tulis lagi sepeda 2 dengan atributnya dan isinya. Kemudian tampilkan lagi. Untuk objek yang ketiga, sama lagi, tulis terus seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah problem gitu. Nah, bagaimana cara mempersingkatnya? Makanya kita gunakan sebuah konstruktor. Bagaimana konstruktor itu bekerja? Kita lihat. Oke, di sini saya sudah punya sebuah kelas ya. Saya ingin membuat kelas baru di NetBeans, tinggal klik kanan di sini ya, di paketnya. New Java Class. Oke. Nama kelasnya misalnya saya samakan PO3 ya. PBO konstruktor 2. Oke ya. Finish. Sip, kita sudah memiliki kelas baru Java. Saya hapus biar mengurangi space. Kemudian di dalam sini kita tambahkan public static void main. Benar nggak sih? Iya, tidak merekomendasikan. Biar tidak salah, kita kopas saja dari yang sebelumnya. Nah, ini ya. Mana sih? Nah, ini public static void main ya. Oke, ini kita enter. Oke ya, sudah. Nah, sekarang kelasnya pun kita sudah memiliki ya. Kita samakan. Navigasi project. Oke, ini berpindah navigasi project, kemudian nah ini oke, kita copy ya di kelas sebelumnya biar cepat. Tapi ingat ya, kalau kita copy kelasnya kelas sepeda, di mana dalam satu project ini saya memiliki dua file Java. Biasanya kelas itu tidak akan terdeteksi karena namanya sama, error. Karena di sebelumnya udah punya nama kelas. Artinya apa? Sifat kelas itu tidak boleh sama ya. Di sini juga sama nih. Misalnya saya bikin kelas baru lagi ya. Kelas baru, copy saja. Namanya kelas juga. Nah, itu sifatnya kelas. Tidak boleh sama penamaannya ya. Makanya saya hapus. Walaupun dia beda file, dia harus beda namanya. Tambahin A. Oke ya. Sudah. Kemudian kita panggil seperti biasa, bikin objeknya. Sepeda 1 sama dengan new sepeda. Oke, sip ya. Kurang H. Nah, selesai. Nah, untuk permasalahan tadi, tinggal kita membuat konstruktor itu ada di dalam kelas. Nah, konstruktor ini mirip dengan prosedur atau fungsi yang ada di pemrograman C++. Nah, konstruktor syaratnya, penamaannya
harus sama dengan nama kelasnya. Sepeda gitu, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, gitu ya. Selesai. Kemudian konstruktor itu ada dua jenis ya, konstruktor yang menggunakan parameter atau yang tidak. Nah, untuk penyelesaian yang problem yang sebelumnya, konstruktor yang digunakan yang menggunakan parameter gitu ya, yang sering digunakan yang menggunakan parameter. Saya bikin di sini ya, konstruktor. Nah, ya biar ada ciri di komentarnya. Nah, kemudian dari sini karena ada parameter, berarti saya tambahkan di sini ya sama ya, string A, integer B, string C. Loh kok Pak beda ini dengan nama kelas yang di sini, nama atribut yang sini. Nah, nggak masalah, namanya konstruktor, kita tidak harus sesuai dengan nama yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita pengiriman datanya di sebelah sini. Yang pertama, kita isi dengan poligon misalnya, seperti tadi. Poligon. Koma. Datanya 2 ya. Jadi di sini 2. Koma. Warnanya putih. Oke. Kalau di konstruktor memiliki 3 parameter, otomatis di sini juga harus dikirimkan 3 parameter juga ya. Coba kita tes deh. Kita hilangkan satu error dia. Dia bilang di sini tipenya kurang, requirement-nya kurang parameternya, sehingga harus membutuhkan 3 parameter yang akan dikirimkannya. Seperti itu. Oke ya. Kemudian di sini kita tulis system.out.println. Mana println? Oke, klik. Nah, sekarang tinggal kita panggil A plus B ya. B itu berarti penyambungnya C. Oke ya. Oke. Kita jalankan. Oke, di sini yang muncul di coding sebelumnya karena kita beda kelas ya. Berarti kalau misalnya beda kelas di NetBeans, tinggal klik Ctrl Shift F5 untuk menjalankan kelas tersebut gitu. Untuk menjalankan kelas tersebut. Ctrl Shift F5. Nah, muncul ya. Poligon 2 putih. Berarti ini harus kita kasih enter atau spasi di sini ya biar kelihatan. Nah. Oke, salah, jangan di sini. Spasi plus. Oke ya. Oke, sip. Kita jalankan Ctrl spasi F5. Poligon 2 putih ya. Oke. Berhasil. Kita coba lagi. Dengan konstruktor ini kita bisa manfaatkan untuk objek yang kedua. Misalnya di sini tadi kan BMX. Warnanya ungu. Kita jalankan lagi Ctrl Shift F5. Poligon 2 putih, BMX 2 ungu. Jalankan lagi kita yang ketiga. Objek yang ketiga. Ontel 2 hitam. Jalankan lagi. Selesai, lihat perbandingannya. Inilah fungsi dari konstruktor ya. Di mana kita tidak membutuhkan lagi penulisan secara panjang dalam sebuah objek, di mana objek tersebut bisa berulang-ulang gitu.
Sehingga cukup menggunakan konstruktor saja untuk penamaannya, sehingga kita bisa kirim parameter yang ada di setiap objeknya. Gitu kira-kira untuk fungsi dan penggunaan konstruktor. Pak, berarti kalau untuk yang merek ini tidak digunakan, Pak? Ya, bisa saja digunakan tergantung dengan fungsi, bisa juga tidak. Bisa seperti ini, saya bikin ya. Misalnya, akan saya gunakan merek, kemudian sama dengan A. Nah, saya isi seperti ini. Kemudian B, jumlah roda sama dengan B. Atau warna sama dengan C. Oke. Yang kita panggil di sini merek. Kemudian jumlah roda. Kemudian warna. Sip, sama saja ya, jangan khawatir berbeda ya. Berarti di sini kan tadinya mereknya variabelnya kosong. Kemudian saya isi dengan A. A ini sudah dikirim datanya melalui parameter ini, gitu. Parameter yang ada di sepeda 1. Dia kirim ke sini A, 2 untuk B, putih untuk C. Tapi untuk konstruktor ini sifatnya seperti prosedur, dia bisa mengirim banyak sekali data yang dilakukan berulang-ulang. Kita running. F5. Oke ya. Poligon 2 putih, BMX 2 ungu, ontel 2 hitam. Gitu. Kita bandingkan. Nih lihat, ini membutuhkan 12 kurang lebih 10 baris coding. Tapi ini kita cukup menggunakan 3 baris coding. Sehingga lebih efektif dan efisien dalam penulisan kelas dan objek menggunakan konstruktor. Mudah-mudahan paham ya konstruktor ini fungsinya untuk apa. Saya kira demikian untuk video yang kedua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di video yang ketiga di pertemuan PBO yang ketiga ini. Yaitu kita coba sedikit belajar metode ya. Nah, metode itu kayak gimana sih? Sebenarnya metode itu kalau kalian kemarin pernah belajar C++, ini itu mirip sekali dengan, bukan mirip, bahkan hampir sama dengan prosedur atau fungsi. Nah, nanti jangan bingung nih. Kalau prosedur ya, biasanya yang tidak mengembalikan nilai, yang fungsi mengembalikan nilai. Terkadang orang-orang juga atau programmer juga sering menyebutnya kedua itu dengan satu nama, yaitu metode gitu. Nah, biasanya di Java pun dibilangnya satu nama, yaitu metode itu sendiri. Tapi metode ini juga terbagi menjadi dua, sama saja seperti yang tadi. Metode yang mengembalikan nilai atau metode yang tidak mengembalikan nilai. Paham ya teorinya ya, sedikit seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba nih. Bagaimana penggunaan metode ini di dalam sebuah Java. Saya perkenalkan dulu. Misalnya ini saya bikin metode, berarti kan void ya, yang tidak mengembalikan nilai. Misalnya void tidak mengembalikan nilai, tidak mn buka kurung tutup kurung gitu ya. Oke, voidnya sudah selesai saya bikin. Nah, kemudian di sini misalnya langsung saya panggil, berarti kan gini, tidak mn buka kurung tutup kurung gitu ya. Di sini misalnya oke, kita lihat oke masih error. Ya, di sini masih kurang statik ya. Nah, oke. Di sini masih kurang titik koma juga. Buka kurung dan tutup kurung. Oke, gini ya. Jadi untuk penulisan metode yang tanpa mengembalikan nilai kurang lebih seperti ini gitu ya. Memerlukan statik. Nah, oke, statik ini semacam dia akan memanggil kelasnya, di mana kelasnya ini akan dipanggil atau akan ditampilkan sesuai pemanggil si kelas mainnya. Nah, di sini misalnya kita kasih
system dot out dot print line itu ya. Misalnya di sini kita coba aja gini ya. Kemudian kita tampilkan. Biasanya kan kalau di C++ dia akan memanggil ini dan akan menampilkan aku. Kita coba. F5. Oke, muncul ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita coba yang metode tidak mengembalikan nilai. Biasanya cirinya itu di sini ada tipe datanya, misalnya di sini mengembalikan nilai. Ini contoh itu ya. Yang mengembalikan nilai, buka kurung, tutup kurung. Biasanya mengembalikan nilai ini ada cirinya, yaitu return. Nah, contoh di pemrograman Java ini pun bisa kita bikin seperti ini. Integer A sama dengan 3. Misalnya gitu ya. Di sini kita kembalikan nilainya adalah 3. Nah, kemudian kita panggil ya. Oke ya, sudah kita tulis. Kemudian ini biar tidak salah, saya tulis ini. Ini metode yang tidak mengembalikan nilai ya. Cirinya apa? Void. Nah, apa ya? Gimana ya? Kalau void ini kan dalam bahasa Inggris itu hampa ya. Berarti fungsi ini atau metode ini tidak mengembalikan nilai. Gitu. Tidak ada yang dikembalikan nilainya. Sama halnya di dalam bahasa C++. Nah, kemudian ini yang mengembalikan nilai. Saya enter lagi, ini integer. Oke, ini kurang. Harus tambah statik juga. Nah, ini metode yang mengembalikan nilai. Oke ya. Oke, sekarang saya ingin menampilkan yang mengembalikan nilai juga. Cukup seperti ini ya. System.out.println ya. System.out.println. Saya tinggal panggil saja nama kelasnya, nama metodenya mnilai, berubah lagi. Mnilai buka kurung tutup kurung. Oke ya, selesai. Sekarang kita jalankan. Ctrl Shift F5 kalau di NetBeans ya. Nah, muncul. Ini aku untuk penulisan metode yang tidak mengembalikan nilai, di mana dia apa ya, tidak ada perhitungan apapun di sini kalau di dalam matematika ya, sehingga langsung menampilkan saja. Tapi kalau misalnya yang di sini yang mengembalikan nilai, metode mengembalikan nilai, dia muncul 3 gitu. Karena di sini saya assign menjadi 3. Gitu kira-kira ya dalam penulisan. Nah, terus bagaimana, bisa nggak Pak misalnya metode ini kita tulis dalam sebuah kelas dalam bahasa Java? Sangat bisa ya. Oke, kita coba saja. Kita bikin sebuah kelas baru, misalnya di sini adalah kelas MTOD ya. Nah, buka kurung, sorry. Oke, gini ya. MTOD. Nah, kemudian kita coba pindahkan ini. Kita copy saja, kita cut. Kita masukkan ke dalam kelasnya. Oke ya. Kita masukkan ke dalam kelasnya. Kemudian kemudian bagaimana cara manggilnya gitu. Nah, cara manggilnya cukup kita gunakan pemanggilan nama kelas ya. Berarti kan MTOD nih. MTOD, kita panggil langsung MTOD nama kelasnya ya. Dot, bener nggak? Oh, kurang H. MTHOD dot nama metodenya gitu. Kemudian di sini juga sama, MTOD nama metodenya. Oke, kita lihat lagi, kita jalankan Ctrl Shift F5. Oke, muncul ya aku, kemudian 3. Nah, begitu kira-kira penggunaan metode di dalam sebuah bahasa Java yang mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai, dan bagaimana caranya penggunaan metode tersebut bisa ditanamkan di dalam sebuah kelas.
Mudah-mudahan bermanfaat dalam pertemuan 3 kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh dilakukan di WhatsApp, kemudian bisa ditanyakan ke Pak Henry atau ke saya, Pak Deden. Silakan saja, tidak menutup kemungkinan kelas 2A menanya ke saya, kelas 2B menanyakan ke kelas Pak Henry, karena kita tandem di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pemrograman berorientasi objek, mulai dari pembahasan kelas dan objek, dan sampai juga dengan konstruktor. Kemudian ditambah juga penjelasan singkat mengenai metode atau fungsi di dalam bahasa pemrograman Java. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa saran saya adalah dicoba di rumah. Di bold ya. Iya dong. Di bold. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Deden atas waktunya. Sama Pak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa stay safe, Stay healthy. stay at home. Jangan lupa berdoa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.